Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam rahayu, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aisyah Listiawati. Saya mahasiswi baru di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya memiliki NIM 210301740084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu, dibutuhkan usaha yang konkret. Usaha tersebut tentu dalam globalisasi sekarang membawa dampak baik maupun dampak yang buruk. Agar dapat menyeleksi hal-hal di era yang global, perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal, serta diyakini kebenarannya, sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan juga bernegara. Dalam hal ini telah disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya, serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa, sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kita masuk yang kedua, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Di antaranya yang pertama, yaitu membentuk karakter bangsa. Yang kedua, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila itu merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi yang muda, agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Noto Nagoro, 1980, beberapa hal mengenai falsafah Pancasila, cetakan ke-9, di Jakarta, Pancoran 7. Pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5, dan sila yang berartikan batu, sendi, atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila berartikan 5 tingkah laku yang baik. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 di halaman 7. Untuk mencapai nirwana, diperlukan 5 dasar atau ajaran. Di antaranya yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa tinggi, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Landasan pendidikan Pancasila. Terdapat beberapa landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia juga memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya di tanggal 18 Agustus 1945 telah disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada alamnya keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah istilah Pancasila. Sehingga hal ini didasarkan oleh interpretasi atau penjabaran historis, terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Kita masuk ke landasan yang kedua, yaitu landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa, sehingga bisa terus mewariskan Pancasila melalui pendidikan negara dan bangsa, sehingga tidak ada kehilangan hasil budaya maupun kultural yang amat penting itu. Sehingga setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur kepada bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi yang muda, agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kita masuk ke landasan yang ketiga, yaitu landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan
MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Kita masuk ke landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 di halaman 23. Kita masuk untuk menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila sendiri adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Untuk misi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik, terutama dalam misi psikopedagogis. Yang kedua, yaitu menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan juga bernegara. Hal ini lebih terkhusus pada misi psikososial. Yang ketiga, yaitu membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, terutama pada misi sosiokultural. Dan yang keempat, yaitu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Sebagai misi akademik, ini bersumber dari tim Dikti. Oke, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dellers 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan yang utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga, negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Nah, alasannya yang pertama adalah pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, Pancasila di perguruan tinggi digunakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, yaitu pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat. Dengan tujuan yang pertama menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab, dan sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Serta yang kelima, mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Landasan pendidikan Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dan dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan karena kehendak perseorangan ataupun golongan, demi terwujudnya suatu tujuan negara. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain,
Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan juga bernegara, serta dapat berusaha untuk menghindari perilaku-perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila Sukanto 1982 di halaman 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan suatu tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu cirinya adalah bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum rule of law. Pendidikan sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dan pengembangan untuk pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat, kita masuk ke sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Oke, yang pertama dinamika pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus membuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbitlah peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu terkhusus pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 Dikti Cap 1999 yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana. Tantangan pendidikan Pancasila. Apa sih tantangannya? Oke, tantangannya adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan cara yang menarik dan juga efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang menyebabkan kurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal atau dari luar, hal ini adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Mata kuliah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila sehingga meliputi yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang kedua, Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika, yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan maupun program studi masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.